Boleh nggak zikir dan ngaji di atas kasur? Boleh ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, sholat di kendaraan boleh nggak? Boleh dong, nggak masalah ya. Tayamum aja di mobil, di kereta, di pesawat, di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Ustazah, batas sholat tahajud jam berapa? Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan tahajud. Ustazah, kalau membaca suratnya, sholat membacanya keras-keras bagi wanita tidak boleh. Perempuan itu hanya boleh sir. Sir itu adalah dia membaca ayat lalu kemudian didengarkan oleh telinganya sendiri. Dia tidak boleh sampai ke tahap mengulang dan membesarkan suaranya ya. Ustazah, aku sering terbolak-balik duduk antara dua sujud, nggak apa-apa ya. Ustazah, puasa Daud paling bagus mulai hari apa? Semua hari bebas ya. Kecuali jangan dimulai dari Jumat dan Sabtu ya. Ustazah, bolehkah mengulang salam karena kehabisan nafas? Tidak boleh. Ya, kehabisan nafas nggak apa-apa, salam 2 nafas nggak masalah ya. Ustazah, orang tua sering dikedukun melihat rezeki, mana rezeki tadi udah pulang kampung si rezeki, terbang dia. Oke, tulis lagi ya Mbak. Terbang dia guys. Ustazah, bolehkah sholat sunat baca Quran karena belum hafal? Kalau Al-Qurannya full Arab boleh. Cari Quran yang besar yang bisa dibaca radius 1 meter. Lagi sholat boleh sambil lihat Al-Quran ya. Orang tua suka kedukung melihat rezeki atau memisahkan anak menantu. Berarti itu syirik. Ingatkan, setelah itu abaikan ya. Bertawakal aja kita sama Allah. Yang penting kita sudah ingatkan ya. Doa untuk sembuh dari jerawat sejauh ini belum ada sih doa khususnya ya. Oke. Agak lain doa sembuh dari jerawat. Entang-entang aku ada jerawat guys. Nih aku udah sembuh guys. Jerawatku udah sakaratul maut. Tuh bentar lagi habis. Lebeo. Oke ya. Ustazah. Oke. Oke gitu ya. Doa jerawat pula ya. Kasih total jerawat aja. Nanti kalau udah mati jerawatnya, kasih total penghilang bekas jerawat. Terus di maintenance dengan scrub gitu aja ya. Ustazah, bayar kafarot berhubungan badan apa kedua-duanya kafarot ya? Ustazah, oke. Oke, sudah masuk waktu sholat tapi belum azan. Karena azan di tempatku sering terlambat. Nggak apa-apa. Yang penting make sure waktu sholatnya udah muat ya. Udah masuk ya. Ustazah, sholat batuk batal nggak? Batuk tidak membatalkan sholat kecuali batuknya sambil pipis. Ya, betis atau batuknya sambil kentut. Itu baru batal ya. Oke, Ustazah mendoakan bagaimana bagi suami dan anak-anak. Yang mana Pak Abdul Hamid? Madu nanti ya Mbak Maya ya setelah tanya jawab ya. Ustazah, apakah peninggalan usaha orang tua termasuk warisan ya? Termasuk warisan ya. Ustazah, membayar utangnya orang tua sudah meninggal gimana? Ada anaknya ya, nanti anak yang membayarkan kepada penagih ya. Ustazah, kalau suami nggak kasih nafkah karena nggak cukup harus bayar uang sewa rumah gimana? Tergantung, kalau istrinya ridho suaminya nggak berdosa. Tapi kalau istrinya nggak ridho suaminya berdosa ya gitu ya. Ustazah, kebangun jam 2 atau jam 3 terus bolehkah tahajud menunggu jam 3:30 dulu biar dekat subuh 4:30? Boleh, nggak masalah. Terbangun jam 2 jam 3 nanti aja deh tahajudnya menjelang azan subuh, nggak jadi masalah ya. Bangun subuh kesiangan belum sempat mandi junub segera mandi dan sholat ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Bisa penjelasan wala tu'asir. Wala tu'asir artinya adalah jangan persulit ya. Ustazah, oke. Doa apa yang terbaik untuk pasangan dan anak? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama.
Kafarat kan ambil yang sulit. Kalau orang mampu harta dan terbiasa puasa, maka berarti yang dia pilih yang paling sulit menurut dia. Kalau sayang dia mengeluarkan uang, maka dia berpuasa, ya. Usiaku 57 tahun, susah untuk menghafal Quran. Jadi kalau sholat aku bacanya sering 3 kul, enggak apa-apa. Enggak cuman mbak doang kok usia 57 tahun baca 3 kul. Di sini ada usia 30-an, 40-an juga banyak juga kok mbak yang kul-kul. Enggak apa-apa ya. Puasa Daud tapi terpotong-potong, tidak kontinu, tapi tiap puasa niat Daud. Nggak ada problem ya. Kalau terputus karena sesuatu hal nggak masalah. Yang penting dimaksimalkan aja puasa Daudnya ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ustazah, karena Daud itu gimana pun tetap sunnah ya. Membaca iftitah boleh nggak pakai bismillah? Boleh pakai bismillah, boleh tidak ya. Ustazah, oke gitu ya, sebentar. Kadang saya niat sholat, lupa sholat asar menjadi sholat zuhur. Nah kalau salah niat nggak bisa ya. Ke depan hati-hati ya. Sholat tahajud kurang dari 8 rakaat nggak ada masalah. 2 rakaat cukup ya. Ustazah, iya nggak bisa move on dari kul-kul ya. Kalau azan belum selesai, boleh sholat nggak? Kalau azan belum selesai, jawab azannya baru sholat. Kalau mau buru-buru, tetap jawab azan dulu baru sholat. Kalau mau buru-buru, teman-teman boleh skip iftitah dan ayat pendeknya. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca ya. Puasa Daud lagi off gara-gara ulu hati sakit. Nggak apa-apa. Justru nggak boleh puasa kalau sakit. Karena kita harus hifzun nafs, menjaga diri sendiri. Kalau pergi umroh, haruskah bersedekah dulu sama tetangga? Nggak harus. Sedekah tuh sunnah. Dimana-mana nggak harus ya. Ustazah, kedua orang tua sudah meninggal, tapi nggak ada ninggalin warisan. Jadi rumah kedua orang tua diapain Zah? Itu kan rumah, itu kan warisan. Tidak ada ninggalkan warisan. Rumah tuh warisan. Nanti dibicarakan apa mau dijual dan dibagi atau dibiarkan menjadi rumah keluarga ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi berhalangan, bagaimana caranya bersedekah subuh? Sedekah subuh kumpulkan di rumah lagi halangan. Ya, nggak mesti ke masjid kan. Kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu nanti sekali sebulan atau sekali seminggu kasih kepada yang berhak menerimanya. Ya. Ustazah, oke, kalau mau sholat jamaah gimana? Nah untuk jamaah ini sholatnya panjang penjelasannya. Kalau mbak mau coba lihat di akun TikTok aku di pojok kiri atas. Itu aku sematkan tentang cara jamaah qashar dalam sholat. Video aku dan cukup banyak membantu, udah dilihat 7 juta orang ya. Ustazah, jika azan berkumandang apakah bisa wudhu? Boleh. Ustazah, oke, betul Mbak Siva ya. Ustazah, bolehkah zikir sambil baca buku? Jangan, nggak akan mampu berzikir sambil baca buku. Karena baca buku kita mesti fokus ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Boleh kok. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke tetangga yang nggak mampu? Boleh kok. Ustazah, sebentar ya. Doa jual tanah biar cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, sholat taubat boleh dilakukan setelah sholat zuhur? Boleh, nggak masalah. Sholat taubat itu boleh dilakukan siang dan malam. Sholat hajat juga boleh dilakukan siang dan malam. Sholat nggak pakai CD dan bra, nggak apa-apa. Yang penting benar-benar ketutup mukenanya, tidak transparan ya. Nah ini doa supaya rumahnya cepat laku ya. Ustazah, kalau kita sholat tahajud tapi nggak pakai sholat hajar dan witir nggak apa-apa. Cuman sayang karena witir itu penting ya. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan witir ya. Walaupun cuman 1 rakaat aja. Oke. Ustazah, sholat hajat itu apa bisa setiap hari? Bisa setiap hari, nggak jadi masalah ya. Sholat taubat, hajat bisa tiap hari. Siang dan malam bebas, boleh aja ya. Siang dan malam bebas dan boleh aja ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, sholat witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat 1 rakaat aja ya. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi tahiyat akhir ya. Ustazah, batas sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, supaya mobil yang mau dijual cepat laku, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Doa khusus nggak ada karena pada masa Nabi nggak ada mobil. Pakai bahasa Indonesia aja, doa setiap habis sholat ya. Setelah qobliyah bisa langsung sholat fardu tapi belum iqomat, nggak apa-apa, boleh ya. Ustazah, doa buat anak yang nggak mau kerja. Lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Doakan supaya anaknya dibukakan hatinya untuk kerja. Apapun keinginan teman-teman, kalau mau cepat tuh lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri banyak minta kepada Allah. Saya kalau sholat witir setelah isya boleh. Suami pernah jadi panitia kurban tapi tidak hadir, dapat bagian panitia, boleh diambil nggak? Kalau itu bagian dari musyawarah bisa ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat deh, terbang dia guys ya. Oke teman-teman, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku coba berjuang mengejar tulisan teman-teman ya. Doakan aku ya guys untuk mampu mengejar tulisan teman-teman. Aku pasti bisa. Cepet kali kayak rudal. Tunggu ya guys. Ustazah, boleh nggak kita imam berdua dengan yang... terbang dia. Tunggu ya teman-teman ya. Sebentar ya guys. Ustazah, boleh nggak kita imam berdua dengan yang bukan mahram? Ada satu lagi yang mahram ya. Jadi perempuannya 2, laki-lakinya 1 ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, sholat witir habis isya boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi ya. Saya ngurus dan mendidik anak sendiri sambil kerja juga dan bereskan urusan rumah. Suami cuma tidur aja. Ingatkan dong suaminya dengan bahasa yang baik. Khotibun nas biqadri ukulihim ya. Kalau dia tidak bekerja, mbak nggak ikhlas, dia dosanya gede loh. Kecuali kalau mbak ikhlas ya. Ustazah, sholat hajat sehari berapa kali? Berkali-kali boleh, nggak masalah ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin dulu, setelah banyak baru diberikan ke orang tua. Boleh ya. Ustazah, oke, doa agar anak dikaruniai keturunan. Anaknya suruh baca doa. Mbak lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri, doakan anaknya supaya Allah mudahkan dapat keturunan. Sementara anaknya boleh membaca doa mudah keturunan. Doanya adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Tahajud dulu atau witir dulu bebas ya. Witir dulu boleh, tahajud juga dulu boleh. Ini doa untuk dapat cucu ya. Anaknya suruh baca doa ini ya. Aku sematkan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin ya. Oke. Ustazah, iya Kak, sebentar ya. Sebentar ya. Suami saya hanya fokus bekerja, sebentar ya. Suami saya hanya fokus bekerja dan istirahat, tapi saya kerja ngurus anak, rumah DLL. Kalau ikhlas itu bagian dari ibadah yang luar biasa. Kan suaminya kerja kan, bukan diem kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Bentar ya. Ini dia doanya. Nih aku sematkan ya. Ustazah, batas sholat tahajud jam berapa please? Batas sholat tahajud adalah azan subuh.
Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Iya kan? Nah, masih bisa. Misalnya tahajud 4.3, azan subuh 4.30, teman-teman tahajudnya 4:10, nggak apa-apa. Mertua dan menantu itu mahram, Pak Mbak Risa ya. Mahram sementara selama anaknya menikah dengan anak kita. Selama dia menikah dengan anak kita. Mahram karena ikatan pernikahan ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Ustazah, batas tahajud, ya betul. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Ustazah, menjawab azan dari HP boleh, nggak masalah ya. Agar cepat diberi keturunan, doanya apa? Itu aku sematin doanya. Itu aku sematin ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biar aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, apa doanya agar tanah cepat laku? Ini doa jodoh tadi ya. Doa agar tanah cepat laku, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doa jodoh dulu. Itu doa jodoh dan doa punya keturunan dicatat dulu tuh. Aku sematin tuh ya. Oke, teman-teman, apakah suara aku jelas dan aku nggak terlalu cepat ya? Ustazah, kalau mau sholat tahajud terus sholat sunnah lainnya, apa harus iqomat dulu? Iqomat tidak wajib. Iqomat itu tidak harus. Jadi boleh iqomat, boleh tidak ya. Nah ini doa tanah rumah cepat laku. Aku bantu sematin dari teman kita ya. Ustazah, jelas semua Mbak Eli ya. Oke. Aku nih pakai akun suami, siap nggak apa-apa ya. Ustazah, boleh nggak uang amal dipakai dulu, soalnya orangnya ngambilnya lama, tapi nanti diganti, nggak apa-apa ya. Ustazah, azan bersahutan, saya tidak bisa konsentrasi, suara mana yang bisa diikuti? Jawab semampunya aja dan segera sholat setelahnya ya. Ustazah, doa biar suami sayang terus, belum ada. Yang ada itu doa supaya satu keluarga terlindung. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Kalau suaminya sayang terus ya kita jadi istri yang baik ya. Nah maka insya Allah disayang ya. Nenek unyu-unyu ya. Ustazah, berdosakah memberi orang tua dan saudara tapi tanpa pengetahuan suami tapi uang istri? Kalau uang istri tidak berdosa mau diapain pun ya. Mau dikasih ke orang tua atau dibelikan sesuatu sesuai keinginan istri, maka itu tidak ada problem sama sekali. Uang istri menjadi hak istri sepenuhnya. Ustazah, oke. Bolehkah puasa Daud sambil diniatkan mengganti puasa Ramadan? Sebenarnya Imam Az-Zakaria menyatakan boleh, tapi pendapat itu dibantah oleh ulama lainnya yaitu Imam Asy-Syarqawi. So saran aku satu niat satu amal aja deh. Ya, karena yang satunya wajib, yang satunya sunnah ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, zikir yang paling afdol itu apa? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol itu adalah mengucapkan la ilaha illallah ya. Atau mau yang afdol juga subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi ya. Ustazah, bolehkah istighfar dihadiahkan ke orang tua? Kurang tepat kalau istighfar mbak. Ya karena istighfar itu artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kalau mbak mau bukan istighfar yang dihadiahkan untuk orang tua. Tapi sholawat, bacaan Al-Quran, kemudian bacaan Al-Fatihah. Itu boleh dihadiahkan untuk orang tua. Bukan istighfar. Kalau istighfar itu kita memohon ampun kita kepada Allah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, pakai bahasa Indonesia aja ya, Mbak perempuan ya. Ustazah, Mbak Waspi, aku kurang ingat di mana belinya Mbak Waspi. Oke. Ustazah, kalau non-muslim memberi salam, ucapannya apa? Misalnya nih ada non-muslim memberikan salam kepada kita. Maka kita ucapnya apa? Ucapnya adalah wa'alaikum gitu aja.
Jadi kalau ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup jawab waalaikum, gitu aja. Nah, suatu ketika banyak sahabat yang mengucapkan, non muslim yang mengucapkan assalamualaikum kepada Rasulullah. Suatu ketika ada seorang non muslim berkata kepada Rasulullah, assalamualaikum, ya, assalamualaikum, celakalah engkau. Maka Rasulullah jawab waalaikum. Sejak itu menjadi sunnah bagi kita kalau ada orang-orang yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita cukup ucapnya waalaikum saja, ya, waalaikum saja. Abangku wafat meninggalkan istri dan 1 anak. Aku sebagai adik laki-laki bertanggung jawab sampai mana? Wali bapaknya ada nggak? Kalau ada bapaknya dikembalikan kepada bapaknya, ya. Saja yang harus dibaca zikir apa sehabis sholat tahajud, bebas, ya. Zikir sehabis sholat tahajud mah bebas aja, ya. Saja, oke, setelah operasi akasia, ya. Oke, doa-doa yang saya sampaikan Mbak Nuansa, semua doa-doa yang aku sampaikan dibaca kapan? Dibaca sehabis sholat bagus kok, ya, karena di habis sholat itu adalah sehabis sholat itu adalah mustajab doa, atau dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Semua doa-doa yang aku pernah sampaikan, ya. Oke, Ustazah. Istighfar tidak boleh dihadiahkan untuk ahli kubur, Bu Ustazah. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kurang tepat. Istighfar itu artinya astagfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah. Dari mananya ahli kuburnya mendapatkan? Astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Yang lebih tepatnya Mbak hadiahkan itu bukan istighfar, tapi sholawat, Al-Fatihah, kirimkan Yasin, kirimkan bacaan Al-Quran, kayak gitu. Bukan istighfar, ya. Aman ya, kurang tepat sih. Oke, paham ya. Ustazah, iya Mbak Hana, nanti madu ya setelah tanya jawab Mbak Hana, ya. Ustazah, sholat tahajud witir dulu boleh? Boleh. Witir itu bisa dikerjakan sebelum atau setelah tahajud. Dia bebas aja, ya. Ustazah, oke, aman ya. Benarkah akikah anak yang sudah wajib itu sia-sia? Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Dan keburukan yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari penghisapan Allah. Kalau mengakikahkan anak yang sudah dewasa, status hukumnya memang tidak sunnah muakkad lagi, tapi tetap dapat pahala sedekah. Oke. Ustazah, Ustazah, saya pernah diberitahu makan minum membatalkan wudhu kecuali air putih. Benarkah? Salah. Makan minum tidak batal wudhu. Kecuali makan daging unta. Itu batal. Jarang disampaikan karena kita nggak ada unta. Kalau mau puasa sunnah tetapi kesiangan, belum mandi junub, segera mandi, sholat dan puasa. Ustazah, apa hukumnya tanam rambut karena botak? Kalau sampai mendatangkan doruriyah karena kebotakan yang parah boleh, karena sifatnya doruriyah. Ustazah, aman ya. Ya, makan minum tidak membatalkan wudhu, ya. Ustazah, bagaimana cara meluluhkan hati orang yang kita cintai? Mau diapain hatinya? Jemur aja lah. Jemur sampai meleleh. Doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, ya. Ustazah, aman ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ustazah, sholat syuruk dan sholat fajar beda. Kalau sholat fajar itu adalah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, saat matahari masih gelap. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, tapi kalau sholat sunat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh.
Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu kemudian dia bersolawat, dia baca Quran, dia mengingat kekurangan diri, artinya dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk nih 2 rakaat nih. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Ya lakukanlah sekali seminggu ataupun 1 kali 1 bulan. Kalau kita mau mendapatkan pahala haji umroh, dia harus gabung dengan iktikaf. Nah bedanya dengan duha, kalau duha itu 1,5 jam dari syuruk. Artinya 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke, sholat syuruk di rumah tidak dapat pahala haji dan umroh. Dia cuma dapat sunnahnya saja. Sunnah sholatnya aja. Oke. Oke, aku nggak kecepatan ya, aman ya. Ustazah, bolehkah kita menghadiri pernikahan teman di gereja? Nggak boleh. Ya, masuk gereja nggak boleh. Kalau sekedar masuk rumahnya boleh. Sedekah subuh dikumpulkan untuk kurban almarhum orang tua. Jadi kalau sedekah subuh untuk kurban, status hukumnya itu jadinya pahala kurban. Dia bukan pahala sedekah. Jawabannya boleh. Ustazah, apa ada perceraian yang diridhoi Allah? Banyak perceraian yang diridhoi oleh Allah. Memang ada dalil iya Mbak Oma. Memang ada dalil abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal dan yang Allah tidak suka adalah talak. Perceraian seperti apa yang dibolehkan? Yaitu perceraian jika rumah tangga itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada kebaikan. Rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada pahala. Contoh suaminya misalnya selingkuh. Akhirnya kita tak melayani. Suaminya akhirnya tidak menafkahi. Akhirnya teman-teman tidak mau melayani. Maka dia menghina, teman-teman mencaci. Dia memaki, teman-teman memaki juga. Dia berdusta, teman-teman berdusta juga. Maka di dalamnya berarti dosa semua. Kalau isi dari pernikahan itu dosa, boleh diakhiri dengan syarat tetaplah ibadah dan taat dalam kesendirian. Capcus. Oke. Ustazah, oke ya, aman ya. Nikah siri tanpa masing-masing orang tahu ndak boleh. Ya nikah siri tetap harus ada wali ya. Ustazah, oke, Mbak Ria doanya pakai bahasa Indonesia aja ya Mbak Ria ya. Apapun doa yang ingin teman-teman panjatkan boleh pakai bahasa Indonesia. Nah hanya saja kalau bisa dilakukan setiap habis sholat atau setelah melakukan sholat hajat ya. Ustazah, kalau suruh sholat wanita gimana? Apa tidak dapat pahala haji? Dapat kalau teman-teman iktikaf di masjid. Jadi teman-teman pergi ke masjid sholat subuh. Lalu nanti teman-teman melakukan yang namanya iktikaf. Iktikaf itu di masjid dan diam. Iktikaf lah ya kan teman-teman zikir, sholawat ya teman-teman baca Quran, sholawat lagi, zikir lagi sampai datang waktu syuruk ya. Maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Ustazah, anak saya 26 tahun sholat masih malesan. Gimana? Orang tua jadi sedih. Tugas kita cuma 4. 1. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan dia sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang santun. Yang ketiga wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Kita hijrahnya kapan sih? Palingan kita hijrahnya baru kemarin, entah baru 2 tahun yang lalu, entah baru 5 tahun yang lalu. Masa kita mau paksa-paksa anak kita secepatnya hijrah? Bukan, karena hidayah itu Allah yang kasih, bukan kita ya. Oke, aman ya, sip. Ustazah, apa hukumnya melihat isi HP suami? Mantap. Ya, coba fokus ya.
Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cari kesalahan orang lain dan jangan kalian memata-matai. Perempuan kumpul, perempuan yang suka lihat HP mantan. Perempuan yang suka lihat HP suami kumpul. Nih, aku sengat ya. Bahwa ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, jangan kalian saling mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai walaupun niatnya baik ya, walaupun niatnya baik. Ya, boleh melihat HP suami saat kapan? Saat mengobservasi. Misalnya nih dia ada ketahuan nih ada fotonya, maka kita pengen observasi ya untuk mengumpulkan data, itu nggak apa-apa. Sama dengan kenapa Intel itu memata-matai, bukan asal-asalan. Tidak semua orang di dunia ini dia mata-matai. Kalau ada laporan baru dia mata-matai. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, terus teman-teman lihat HP-nya mencari-cari kesalahannya, itu nggak boleh. Termasuk seorang laki-laki kepada istri itu juga nggak boleh. Ya cari HP-nya, cari-cari kesalahannya, capcus, itu nggak boleh. Oke. Ustazah, oke. Oke. Ustazah, apa hukum tajdidun nikah? Dalam hal apa dulu, Mbak? Ustazah, sedekah subuh untuk ngasih-ngasih Pak Ogah dan bayar parkir nggak masalah ya. Ustazah, jika kita beli barang, teman bayarin dulu, kita nyicil, nggak apa-apa. Status hukumnya hutang. Tapi hutang harus diganti ya, teman-teman ya. Ustazah, waktu sholat duha jam berapa? Sholat duha itu ya 2,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, oke. Gimana kalau orang tua nggak adil sama cucunya? Nggak apa-apa, kita nggak usah banyak berharap lah sama nenek. Ya, kita nggak usah banyak menaruh harapan kepada siapapun. Ya, kadang-kadang adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Ya, jadi teman-teman kalau punya mertua, kalau punya suami, kalau punya istri gitu ya, atau ke siapapun jangan menaruh harapan terlalu banyak. Oh, emak saya nggak adil, padahal sudah baik. Kebaikan kita Allah yang akan balas, bukan orang tua kita ya. Nah, misalnya nenek nih, nenek kok anak ini disayangi, cucu ini nggak disayangi, abaikan. Ya nanti merusak hati kita. Kecuali kalau hati kita sehat karena itu, nih dia makin rusak pula, ya kan? Nah itu kan capek teman-teman, merasa cemburu karena sikap nenek, itu kan lelah kan? Ustazah, suami pelit gimana? Jemur mbak di terik panas matahari yang paling panas di dunia. Enggak, bercanda ya. Jadi kalau suami mbak pelit, coba tarik ubun-ubunnya. Enggak, salah lagi. Kalau suami pelit, ikuti kata Rasulullah. Ya, suatu ketika Abu Sofyan istrinya pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya? Suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Khuz, ambil uangnya libanatikum, untuk kebutuhan anak laki-lakimu, wali abnaikum, untuk kebutuhan anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya ya. Jadi boleh diambil untuk kebutuhan anak laki-laki dan perempuan secukupnya ya. Semoga laki-laki yang hadir di live ini dan pasangan-pasangan dari perempuan-perempuan yang hadir di live ini, semoga laki-lakinya semuanya pemurah. Oke, aman ya. Ustazah, oke, jemur aja. Ustazah, oke, gimana kalau istri jadi tulang punggung keluarga? Kalau istrinya ridho nggak masalah, selagi istrinya ridho ya. Fatimah radhiyallahu an itu selalu membantu keuangan Ali bin Abi Thalib seumur hidupnya. Jadi semua kita ini bisa menjadi ahli surga. Ada seorang istri yang lebih kaya dibanding suaminya. Gak apa-apa, itu berarti dia Khadijah, ala-ala Khadijah.
Ada seorang istri yang di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, bisanya belajar dan sedikit mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, tidak bekerja. Itu adalah gayanya Aisyah. Ada seorang istri yang kerja terus banting tulang memenuhi kebutuhan keluarga. Berarti itu adalah gaya-gayanya gaya-gayanya Fatimah. Teman-teman di sini ada Fatimah, Aisyah atau Khadijah? Atau banyaknya Aisyah kali ya. Oke. 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 Gitu ya. Pelit perhitungan. Harusnya laki-laki itu pemurah. Karena Aisyah. Banyak Aisyah. Fatimah. Mantap. Gaya Fatimah. Capcus. Aku Khadijah. Slebel. Hai. Berarti yang Aisyah nih pencemburu nih biasanya nih, ya kan. Nah, Sayyidatina Aisyah itu aku Fatimah, siap mah. Mah pula ya kan. Khadijah Ustazah, Masya Allah. Dua-dua semua bisa masuk surga. Lebih mapan dibanding suami bisa masuk surga. Mantap, makan uang tabungan suami bisa masuk surga. Aisyah, ada yang membantu keuangan suami terus ya, Fatimah ya. Oke, pilih aja mau Fatimah, mau siapa ya kan. Semua berhak masuk surga ya. Ustazah, Khadijah, mantap kan. Ustazah, oke. Jadi Khadijah juga tentu tidak mudah ya. Karena harus menunjukkan keterbutuhan kepada suaminya ya kan. Nah gitu ya. Ustazah, apakah kakak perempuan wajib tanggung jawab pada adik laki-laki yang susah? Ya enggak. Perempuan tidak wajib tanggung jawab kepada saudaranya dan orang tuanya. Kalau mau ya itu sedekah saja ya. Fatimah, wah banyak pejuang tangguh di sini ya menjadi Fatimah ya. Masya Allah ya. Ustazah, tolong pertanyaanku dijawab please. Please, nah aku tuh pengen jawab semuanya, makanya aku nggak pakai rem nih guys, langsung gigi 7 aku nih ya. Nah aku pengen jawab semuanya guys, tapi ya kayak mana kan, teman-teman ngetiknya pakai tenaga dalam, ku tengok, iya kan? Ustazah, oke, Oke, kadang Fatimah, kadang Aisyah, Masya Allah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, uang suami diberikan semuanya ke saya. Berapa yang harus diambil untuk uang nafkah? Iya pilihan mbak lah. Iya pilihan mbak lah. Iya yang penting dicukup-cukupkan aja ya. Ustazah, pengen kata-kata yang kayak tadi Ustazah gaya-gaya tokoh itu mau direkam. Oh aku ulang ya. Tapi kepentingan pribadi ya ndak boleh di-share ya. Nanti jadi PL kita ya. Ketika teman-teman itu lebih mapan dibanding suami bisa masuk surga. Itulah Khadijah. Khadijah itu lebih mapan daripada suami tapi tetap bisa masuk surga. Ada yang mungkin makan uang suami di rumah tapi pintar dan belajar, itu gaya Aisyah. Ada yang selalu membantu keuangan suaminya, itu adalah gayanya Fatimah. Nah, jadi teman-teman gayanya siapa? Masya Allah ya. Oke, Ustazah kalau puasa Senin Kamis, kadang Seninnya libur, Kamisnya puasa, ndak ada masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke ya, oke. Ustazah, ada orang yang salah sangka kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Salah sangka kalau dia orang terdekat kita, sampaikan aja kejadian yang sebenarnya. Oh kenyataannya seperti ini, aku minta maaf ya, udah nggak usah dipikirin. Kalau dia tetap masih salah sangka ya udah abaikan ya, biar itu menjadi urusan dia aja kepada Allah. Kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita jauh lebih produktif ya. Ustazah, oke. Bagaimana hukumnya menikah dengan nama panggilan bukan nama lengkap? Sebenarnya secara syariat nggak masalah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kalau ada kebohongan yang disimpan tentu tidak sah ya. Ustazah, sholat sujud lupa ruku ya. Nggak bisa, nggak boleh lupa. Ke depan diperbaiki ya. Ustazah, bacaan sujud dan ruku boleh 1 kali. Menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Menurut Imam Hanafi minimal mesti 3 kali.
Tapi saat sholat berjemaah sangat dianjurkan 3 kali. Tapi sholat sendiri lebih dari 3 kali jauh lebih bagus. Mbak Lasmi nggak betul Mbak Lasmi ya. Apa betul anak kembar harus dipisah? Tidak betul ya. Ustazah, bolehkah akikah anak laki-laki satu dulu, afdolnya 2? Ya, enggak satu dulu nggak apa-apa, tapi afdolnya 2 ya. Ustazah, tolong baca komentarku, harus apa yang aku lakukan? Soal apa Mbak? Ini terlalu ramai soalnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar, aku scroll dulu ya. Sholat witir boleh dilakukan habis isya, boleh ya teman-teman ya. Jadi aku ulang lagi ya teman-teman ya. Teman-teman kemudian sholat isya, lalu setelah isya teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, hukumnya seorang ayah tidak memberi nafkah setelah perceraian berdosa besar ya. Ustazah, tidak hafal kunut diganti sapu jagat boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi menurutku kalau pengen kunut hafallah doa kunut, itu artinya bagus. Kecuali kalau teman-teman nggak pengen kunut. Kalau teman-teman nggak pengen kunut, ya udah teman-teman fokus kepada tidak kunut aja. Kunut nggak kunut tidak ada masalah. Kunut boleh, nggak kunut juga nggak masalah ya teman-teman ya. Kunut boleh, nggak kunut juga nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat dikerjakan sewaktu azan berkumandang? Jawab azannya dulu, setelah teman-teman jawab azannya, baru kemudian teman-teman boleh melakukan sholat. Tujuannya apa? Kita puji Allah dulu, nanti setelah itu baru kita melakukan sholat ya teman-teman ya. Nah kalau mau buru-buru gimana? Ya udah nggak usah iftitah, nggak usah ayat pendek ya teman-teman, fokus aja ke Al-Fatihah, itu nggak masalah ya. Iya betul sekali ya. Tolong Ustazah doa kunut itu panjang. Kalau nggak hafal kunut nggak masalah ya. Ustazah, saya punya warung sembako. Mereka pada berhutang. Pas ditagih marah. Open, close hutang. Ya, kalau memang harus seperti itu, tutup hutangnya ya. Kalau sampai mereka itu punya karakter marah, bilang kita nggak ada hutang lagi ya. Kita nggak ada buka hutang piutang lagi. Daripada nanti akhirnya ketika dia berhutang, dia nggak membayar, dia berdosa. Ya kita nggak ikhlas, dia berdosa. Kita buka hutang, tahu-tahu dia nggak membayar, akhirnya dia juga berdosa kan. Nah, coba, karena menghutangkan uang kepada orang itu juga nggak wajib ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Rawatib lagi boleh. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, muakkad 2 rakaat boleh. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, ada 4 ya teman-teman, ada 5 ya, berarti totalnya 12 rakaat. Sementara ya, oke, teman-teman kita mulai dulu ya teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke siap ya. Oke Mbak Suhermi ya. Oke boleh Mbak Jono ya. Oke dah, kita teman-teman boleh tanya lagi ya. Boleh tanya lagi sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Bentar ya, aku kondisikan dulu. Oke, aman ya, siap Mbak Oma ya. Oke, tadi ada pertanyaan apa? Nggak terbaca, coba dibantu catat lagi ya. Udah doa ya, mantap ya, sebentar. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, Ustazah siap Mbak Sariatul ya. Tadi ada yang nanya apa ya, tulis lagi ya teman-teman ya. Akikah itu anaknya berapa sesuai tuntunan agama? Akikah itu sunnah muakkadnya di usia 7, 14, 21 hari. Nah setelah itu hukumnya sunnah biasa ya.
Oke, saya merasakan tiba-tiba dingin menggigil saat orang terdekat saya mulai meninggal, mau meninggal. Udah ya. Mbak istighfar aja, ucapkan auzubillah minasyaitonirrajim, enggak usah di-attract, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang seperti itu ya. Oke, siap ya Mbak Nani ya. Khusus saja, oke gitu ya, aman ya. Bagaimana menghadapi orang dekat kita yang toksik? Ya, ngomong kalau perlu aja. Ngomong kalau perlu aja dan keep moving. Orang toksik itu agak susah dihindari. Jangankan orang yang terdekat dengan kita, orang yang jauh aja dia akan selalu mendekat. Kita bingung, dekat sama dia kita susah, jauh kita susah. Ya, tetap harus jaga jarak. Kalau dia orang terdekat kita, maka jaga omongan aja ya. Oke, beda ya Mbak Jono. Nanti aku jelaskan ya Mbak Jono ya setelah tanya jawab ya. Kalau pernah ditalak, terus balikan lagi, terus talak lagi. Kalau talak lagi berarti udah talak dua Mbak. Talak, balikan, talak. Berarti udah talak dua tuh guys. Nah kalau udah talak dua sama kayak talak satu. Boleh balikan dalam 3 bulan atau 3 kali suci. Nah setelah itu boleh teman-teman kalau setelah 3 bulan kalau udah jatuh talak, rujuknya setelah 3 bulan, barulah teman-teman barulah harus nikah ulang. Jadi harus 3 bulan dulu ya. Khusus saja doa meludakkan hati anak. Oke, doa melunakkan hati anak. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Semakin belajar agama, semakin aku teringat akan dosa masa lalu. Nggak apa-apa. Teringat dosa lebih baik daripada tidak menyadari dosa. Nggak usah dipikirin Mbak. Bismillah istighfar aja ya teman-teman ya. Khusus aja, oke siap Mbak Virgo. Bolehkah zakat diganti beras? Boleh teman-teman, nggak ada masalah ya. Khusus saja saya sholat witir 1 rakaat apa boleh? Boleh, nggak jadi masalah. Cukup sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Khusus saja bisa download Al-Quran lewat HP lalu dibaca setiap hari. Baca Quran di dalam handphone itu nggak jadi masalah. Hanya saja jangan dibiasakan karena kita sangat disunahkan baca Quran di mushaf. Yang jumlahnya 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah kalau baca Quran dari HP itu nanti kondisinya dia akan menjadi beda. Quran yang ada di handphone pasti beda dengan Quran yang sebenarnya. Rosamnya itu beda bagi teman-teman yang detil ya. Sedekah subuh buat sumbangan maulid boleh ya. Bolehkah sujud syukur kalau tidak ada wudhu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sujud syukur dalam kondisi tidak berwudhu tidak masalah. Spontan aja sujud. Dapat kabar baik sujud. Tup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Suami tidak memberikan nafkah sebulan karena istri sudah diusir. Kalau mau balikan gimana? Silahkan karena masih 1 bulan. Masih boleh rujuk. Jangan sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan mau rujuk harus nikah ulang nanti ya. Bilang sama suaminya malam ini ya. Bang. Kata ustaz aja 1 bulan masih bisa bang. Oke dek kita rujuk ya dek. Mantap ya. Ustaz aja kalau akikah sudah jadi sunnah. Biasanya orang tuanya masih ada tanggungan. Tidak. Akikah tidak sampai status hukumnya fardu ain. Akikah itu sunnah status hukumnya. Jadi lebih tepatnya sayang aja kalau nggak dikerjakan. Tapi apakah berdosa? Tentu tidak. Tidak mengakikahkan anak berdosa? Tentu tidak ya. Ustazah, doa yang dibaca saat ziarah kubur untuk suami. Saran aku bawa buku doa-doa ke kuburan itu. Dibaca bukunya. Kalau teman-teman gak hafal doanya. Doanya itu panjang ya teman-teman ya. Siap Mbak Bulbul. Kenapa? Doanya itu panjang ya teman-teman ya. Contoh. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madakhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim ahla khairan min ahlim. Panjang kan? Jadi bagusnya gini, teman-teman baca doa-doa zikir-zikir singkat aja. Ya, zikir-zikir singkat, entah teman-teman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau teman-teman baca
doa-doa pendek, lalu kemudian teman-teman boleh doa pakai bahasa Indonesia. Kalau mau yang pendek ada Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Nah itu aku sematkan ya. Tapi kalaupun teman-teman melakukan yang namanya baca doa panjang, boleh baca di buku ya. Yang penting kayak gitu caranya ya kalau ziarah ya. Ustazah, saya belum akikah dari kecil. Saya mu'alaf enggak apa-apa ya mbak. Enggak akikah enggak masalah ya. Ustazah, doa supaya suami cepat pulang dari luar negeri. Doa, sholat hajat dan minta ke suaminya untuk pulang dan mencari cara ya. Oke, betul. Min riyadil jinan boleh, itu jamak, banyak surga. Min riyadil jannah, satu surga ya. Ustazah, sholat tahajud ditutup dengan hajat atau witir, bebas. Tapi witir jangan lupa ya. Witir itu sunnah muakkad loh guys. Dia penting banget loh guys. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara ya. Apa itu? Sholat sunat witir, sholat sunat duha, dan kemudian puasa yaumul bid ya kan. Yaumul bid. Awabin baiknya surat pendeknya apa? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Keluar dari kesulitan ekonomi ya panjang caranya. Yang pertama adalah kontrol keinginan. Di bawah pemasukan. Make sure setiap keinginan di bawah pemasukan. Ternyata keinginannya tak tercukupi, maka tambah pemasukan. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Saya ulang, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Sisanya boleh ditabung dan sebagian disedekahkan. Jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa bersolawat, jangan lupa sholat duha. Dan bersabar atas kesulitan, semoga lama-lama keluar daripada kesulitan itu ya. Oke, Ustazah, suami udah gak kasih nafkah, apa bisa saya minta cerai? Kalau udah berbulan-bulan boleh, di dalam buku nikah tertera kok. Jika seorang suami tidak menafkahi istri, lalu kemudian istri tidak ridho, maka dia boleh mengajukan gugat. Boleh ya, ini bukan saran tapi hukumnya boleh ya. Doa sedekah subuh, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Saat mau sedekah itu guys, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Apakah betul uang suami uang istri? Tapi uang istri bukan uang suami. Betul? Kenapa ragu? Kenapa ragu? Betul itu. Secara hukum betul. Rasulullah dengan Khadijah jauh lebih kaya Khadijah. Tapi Rasulullah selalu menafkahi Khadijah walaupun beliau kaya raya. Dan Rasulullah tidak pernah meminta uang Khadijah. Melainkan Khadijah yang memberi atau Rasulullah yang meminjam dan kemudian beliau ganti. Ustazah, doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya. Ustazah, suami merasa nggak nyaman tidur bareng istri, tapi suami bertanggung jawab. Coba dikomunikasikan aja. Karena antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kita yang paling tahu tentang dunia kita. Coba dikomunikasikan, ada keterbukaan ya. Ustazah, zaman sekarang istri menafkahi suami. Kalau istrinya ridho nggak masalah, dapat pahala. Istri menzakati suami juga boleh. Bang, nampaknya lama-kelamaan abang ini makin lusuh nih bang. Fakir nampaknya nih bang. Nggak bekerja bang. Karena bukti cintaku padamu bang, aku kasih zakatku kepada engkau bang. Langsung diambil lilin hidup di cucunya guys. Boleh istri zakat ke suami, tapi janganlah ya kan. Bantu aja lah suami itu kalau memang ridho ya. Oke. Nggak usah juga dibilang itu uang zakat. Kok kira kok orang fakir? Emang iya bang. Repot nanti guys. Siapa bilang? Ustazah Nela bang. Repot kita ya. Tapi boleh seorang istri memberikan zakat kepada suaminya. Karena suami bukan tanggung jawab istri. Kalau suaminya fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, alhamdulillah aku. Siap Mbak Leni. Oke. Ustazah, kalau akikah jadi sunnah biasa orang tuanya, iya sunnah. Aku sedekah subuh tapi nggak hafal doanya, tapi aku sholawat aja boleh. Doa itu nggak wajib mbak, doa itu sunnah saja kok.
Ya, tapi dihafal aja tuh pelan-pelan kan. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya. Senin Kamis baik mana dengan Yaumul Bid? Dua-duanya baik. Statusnya sama-sama sunnah. Ustazah, oke. Ini dia, nih dihafal aja ya. Nih ya, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Ustazah kalau udah hatam Quran dilanjut dengan apa? Dilanjut dengan ulang lagi dari awal ya. Sedekah subuh dibetiknya, oh enggak. Sedekah subuh bukan diberinya di waktu subuh. Di subuh-subuh nggak ada manusia guys ya. Jadi kumpulkan aja dulu di rumah. 2000, 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 baru kemudian sedekahkan biar rezekinya lancar. Ingat ya teman-teman, rezeki lancar itu nggak bisa dengan doa. Harus bisa mengelola keuangan ya, harus bisa mutlak ya. Bahwa pengeluaran harus lebih kecil dibanding pemasukan. Bila perlu sangat kecil teman-teman. Karena supaya sisanya bisa kita zakatkan, sedekahkan dan mau beli apapun yang kita mau secara cash ya. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Ada dalil aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan kejar akhiratmu seakan-akan kau mati besok pagi. Umat Islam ini harus hati-hati dengan uang. Karena ada dalil wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan di dunia. Oke? Gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh ya. Aku tadi mendengar statement, udah uang itu dihabisin aja daripada disimpan-simpan nanti kemudian mati gitu kan. Nah, nggak boleh juga seperti itu karena kita nggak tahu kehidupan ke depan. Kalau kita habisin sekarang, tahu-taunya nanti kita nyusahin anak, nyusahin keturunan kita, ya menjadi orang miskin yang kemudian harus meletakkan tangan di bawah, ya. Tangan kita itu kalau bisa di atas. Oh, nggak bisa Ustazah. Kalau kita mati gimana ya? Mati uangnya dipakai bangun masjid, mati uangnya dipakai sedekah ke anak yatim, mati bangun panti. Uangnya banyak banget buat wasiat. Nih uangku banyak, kalau aku mati bangun ini kan bisa. Jadi nggak semudah itu uangnya harus dihabisin, besok itu nggak bakal ada nikmati, enggak ya. Enggak. Jadi biar kita jauh dari kefakiran ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran membawa kepada kekafiran ya. Jadi kalau mati ya bangun masjid dengan uang itu. Iya kan bisa akhirnya masuk surga juga. Daripada akhirnya kita susah, nyusahin anak itu paling susah ya. Anak aja udah susah, kita harus bergantung pada anak, na'udzubillah. Kalau bisa jangan ya. Hati-hati ya teman-teman, pastikan keinginan di bawah pemasukan, jangan mubazir ya. Nah nanti kalau uangnya banyak ngapain bangun masjid, apa susahnya? Kalau kita mati gimana ya? Kalau kita mati uangnya nanti bangun masjid, bangun apalah semuanya ya kan? Masya Allah, paham ya teman-teman? Jadi jangan salah mindsetnya soal uang, nggak boleh ya. Oke, Ustazah uang sedekah subuh saya kasih ke anak yatim boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Oke, jadi seperti itulah. Ya kan banyak tuh teori-teori ya, rekan-rekanku, teman-temanku, nikmati aja Nel, belum tentu besok kita hidup kata dia, iya kan. Baru dia nikmati 2 tahun, tahun ketiga udah bangkrut, udah susah, ya itu kan nggak boleh gitu ya. Oke, Ustazah kalau lupa sedekah sholat subuh sedekahnya misalnya siang, baik seperti ini ya teman-teman ya. Sedekah subuh kalau lupa jadi besok. Ya besok nggak apa-apa, yang penting sedekah subuh itu di waktu subuh ya. Ustazah gitu ya. Oke, apakah rakaat ketiga dan keempat dari sholat wajib pakai ayat pendek, sholat fardu tidak pakai, iya kan? Ya sholat fardu rakaat ketiga dan keempatnya tidak pakai ayat pendek. Tapi kalau sholat wajib, sama deng. Sholat fardu rakaat ketiga dan keempatnya tidak pakai ayat pendek, tapi kalau sholat sunnah itu semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah sebentar ya, kalau ada keluar dikit di popok diganti ya Mbak, di Mekah Madinah ya. Ustazah kalau suami pinjam uang istri nggak pernah diganti hukumnya gimana? Tergantung istri hukumnya. Kalau istri ridho hukumnya boleh.
Kalau istri nggak ridho, hukumnya hutang. Tergantung istri. Ustazah, kalau suami nggak nafkahin istri gimana? Tergantung istri. Kalau istrinya ridho, maka dia tidak dapat dosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa. Paham ya? Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh? Sebentar ya. Walaupun azan di masjid belum selesai, jawab satu azan dulu, lalu kemudian silahkan qobliyah subuh ya. Sedekah subuh buat anak sendiri boleh nggak? Boleh banget ya. Ustazah, kalau baca ayat kursi harus baca bismillah nggak sih? Boleh baca, boleh enggak ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat lebih dari 2 rakaat? Silahkan, mau 12 rakaat pun nggak masalah ya. Ustazah, kalau dibaca Al-Quran diawali dengan surat An-Nas atau Alif Lam Mim? Dari Alif Lam Mim dong ya. Ustazah, kadang lupa kadang ingat, apakah wajib sholat? Pikun ndak wajib sholat. Jadi kalau orang pikun ndak wajib sholat, ndak wajib puasa. Jadi gini guys, orang itu diwajibkan sholat atau tidak tergantung dengan akalnya guys ya. Nah Pak Bem ya. Jika akalnya sempurna, tapi usianya udah 100 tahun nih, pura-puranya nih. Oh dia udah stroke nih, tapi akalnya sempurna guys. Maka dia wajib sholat gitu walaupun baring. Kalau ada orang yang berkunjung, lihat dia tutupkan auratnya. Karena dia wajib nutup aurat itu. Kalau zakat fitrah dia, zakatkan dia. Kalau dia punya penghasilan, zakatkan guys. Kalau dia nggak bisa puasa, fidyahkan guys. Karena akalnya sempurna. Tapi ada orang yang usia 40 tahun tapi sudah pikun. Udah makan mah? Belum. Padahal udah 7 kali dia makan. Maka orang pikun dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa, dia tak wajib zakat. Maka kalau teman-teman tak mau puasa, tak mau sholat, pikun dulu, tak berdosa. Oke? Tergantung kepada pikun atau tidak. Ustazah, iya kalau Ustazah kalau sebentar ya, boleh Mbak Justia asal ditutup rapat ya. Ustazah, sedekah subuh boleh siang baru dikasih, kalau diserahkan siang-siang boleh. Tapi dikumpulkannya di waktu subuh ya. Dikumpulkannya di waktu subuh ya. Kumpulkan dulu di waktu subuh 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti nyerahkannya subuh-subuh siang-siang enggak ada masalah ya. Ustazah, oh iya boleh Mbak Nurpadi. Jadi gini guys ya, sedekah subuh itu ada 2. Jadi aku jelaskan dulu sedekah subuh ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Apa itu sedekah subuh? Sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh lebih utama? Karena di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang sedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya. Nah sedekah subuh itu dahsyat, itu rezeki, pintu rezeki jalur langit. Caranya ada 2. Pertama, kalau teman-teman tim yang ke masjid lah teman-teman taruh tiap sholat subuh. Kalau nggak ke masjid, kumpulkan di rumah dalam kaleng, celengan ya, atau kotak amal. Atau kalau di rumahnya letakkan di ruang tengah. Nanti anak, suami, istri boleh masukkan ke kotak kaleng itu ya. Lalu kemudian teman-teman nanti setiap Jumat, sekali sebulan ya, teman-teman boleh serahkan sedekah subuh itu. Ke siapa sih? Boleh ke anak, ke cucu, ke menantu, ke tetangga, ngasih makan kucing, traktir makan kawan, uang kondangan. Ya, kasih hadiah teman, kasih makan fakir miskin, traktir makan kawan, bebas. Jadi nggak perlu teman-teman bingung lagi. Sedekah subuh untuk siapa? Terserah. Mau ke guru ngaji boleh, ke ustadz boleh, ke non muslim boleh, ke teman boleh, ke orang julid boleh, bebas. Yang penting untuk orang. Ya, tidak untuk kita gitu loh maksudnya. Ke haters boleh, ke orang muslim boleh, ke orang zolim boleh, nggak ada masalah. Ya, itu saking bebasnya sampai aku ngomongnya ke zolim-zolim gitu guys. Boleh, nggak ada masalah. Orang itu pernah jahat ke aku mau kasih sedekah subuh, boleh. Orang itu pernah berdusta mengkhianati aku mau kasih ke dia, boleh. Nggak ada masalah ya. Ke anak boleh, tapi jangan ke anak terus. Sedekah subuh itu bagusnya disebar. Karena semakin banyak orang yang senyum dengan pemberian kita, senang dia. Makasih ya Bu, makasih ya Bu, lapang ya rezekinya Bu. Nah itu semakin berkah hidup kita ya kan.
Kata kita sedikit uang tuh guys, kata orang banyak. 2.000 sebulan, 60.000 kali 2 bulan, 120.000. Kata kita bisa jadi sedikit, bagi orang banyak guys. Kalau 5.000 sebulan, 150.000. Kata kita sedikit, kata orang banyak guys, ya kan? Jadi perbanyaklah sedekah, ya kan? Ustazah, apakah sedekah subuh boleh dikasih ke kas masjid? Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Nah, ngumpulin lebih dari 1 bulan. Boleh, enggak apa-apa ya. Kumpulkan sedekah subuh, dibelikan madu akasia untuk orang tua. Paling boleh itu. Mantap itu ya, sedekah madu untuk orang tua. Wah, ini jawabannya karena kepentingan nih Ustazah. Enggak, boleh ya. Sedekah subuh uangnya dipinjam dulu lalu diganti. Lebih tepatnya bukan dipinjam sih. Mbak nggak jadi sedekah gitu aja. Dapat pahala niat doang. Nanti tinggal sedekah lagi. Ya kan? Gitulah. Sedekah subuh belikan madu untuk orang tua. Sedekah subuh belikan Quran dia baca. Dapat kita pahala. Lebih mantap lagi guys. Ya kan? Wah Ustazah nih karena kepentingan ini dikit-dikit lah ya kan. Ustazah kalau kita sering sedekah tapi masih punya hutang. Tergantung ya Mbak. Nah tergantung ya Mbak. Jadi gini Mbak. Ketika hutang Mbak itu masih lama jatuh temponya Mbak. Misalnya hutangnya 20 juta. Jatuh temponya masih lama. Bukan nggak boleh ya nggak Mbak sedekah subuh 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Boleh aja nggak ada masalah Mbak. Yang nggak boleh itu gini Mbak. Mbak punya hutang 100.000. Hari ini harus Mbak bayar. Tetapi alhamdulillah ya Mbak Lili ya, harus Mbak bayar. Tapi ada orang yang butuh, Mbak malah milih sedekah daripada bayar hutang. Jatuh temponya hari ini, Mbak nggak bayar, Mbak milih sedekah, itu yang nggak boleh. Yang lebih repot lagi, jatuh temponya udah lewat. Dia sedekah. Sekarang posting pula, itu repot ya. Terus orang yang dihutangkan ngedumel, kamu utang nggak mau bayar, sedekah engkau posting, kurban semangat. Itu yang nggak boleh ya. Ustazah betul sekali ya. Batas sholat subuh jam berapa? Kalau jam 6 boleh nggak? Jam berapapun teman-teman bangun harus sholat subuh. Persoalan dia berdosa atau enggak, kalau lalai tentu berdosa. Oke. Ustazah, Oke, aman ya. Sholat taubat dilakukan kapan? Siang dan malam boleh, ya kan? Nah, siang dan malam boleh ya, kecuali habis asar dan habis subuh ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dalam keadaan gak suci ndak apa-apa Mbak, ndak masalah. Bangun tidur, melek mata, masukkan uang ke celengan. Masya Allah ya. Ustazah, kalau sholat witir 2 rakaat salam apa 3 rakaat salam? Boleh langsung 3 rakaat, 1 kali salam. Boleh 2 dan 1. Boleh aja, ndak masalah ya. Boleh 2 dan 1, boleh 3 rakaat langsung 1 kali salam ya. Jika masih ada hutang boleh nggak berkurban? Tergantung Mbak. Ketika hutang Mbak belum jatuh tempo boleh saja. Ya, tapi kalau hutang Mbak udah jatuh tempo, dulukanlah hutang itu ya. Ustazah, sedekah subuh ngumpulkannya tiap hari. Ngumpulkannya di mana tuh? Sedekah subuh ngumpulkan uangnya setiap hari. Ngumpulkannya gimana tuh? Ambil celengan, boleh bentuknya bulat, boleh bentuk air mineral kayak gini, boleh dalam plastik asoy, boleh dalam kaleng, boleh dalam celengan, boleh dalam bentuk kotak infak, boleh macam air mineral kayak gini, modelnya terserah bebas. Mbak ambil uang, Mbak masukkan di sini. 2.000. Cus, masukkan lagi. 2.000. Cus, Mbak masukkan lagi. 2.000. Cus, nanti udah penuh nih Mbak. Nah, ketika dia sudah penuh, Mbak boleh ganti dengan uang besar, baru Mbak sedekahkan. Kayak gitulah ya kan. Nah, gitu ya. Di bawah tutup TV, boleh, ya kan. Ustazah, iya, bisa pinjam botolnya, Za. Oke, Ustazah, sebentar ya. Betul Ustazah, dosa istri ditanggung suami tergantung. Kalau istrinya membiarkan, kalau suaminya membiarkan, betul itu Mbak. Pernah dengar kata-kata dayus enggak? Dayus itu adalah seorang suami yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang lain.
Dayus itu adalah seseorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat. Kalau dibiarkan suaminya 100% juga kena dosanya. Tapi kalau suaminya sudah mengingatkan, suaminya sudah mengoreksi, suaminya sudah mengajak, istrinya yang nggak mau, maka suaminya bebas dosa ya. Bolehkah sedekah subuh dipakai suami? Bebas ya. Kalau wudhu pakai handuk boleh nggak? Wudhu itu pakai air, nggak bisa pakai handuk, canda ya. Wudhu sambil mengenakan handuk boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Boleh nggak baca Al-Kahfi itu disambung, nggak ada masalah. Misalnya dari maghrib, Kamis menjelang tidur sepertiga. Nanti habis subuh menjelang zuhur Jumat sepertiga. Nanti habis zuhur menjelang asar sepertiga, nggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke. Doa sedekah subuh. Wah, sedekah subuh malam ini guys, capcus sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau tiba-tiba sholat lupa rakaat, apakah langsung berhenti, diulang atau diselesaikan dulu? Oke. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar pelan-pelan di akun ini ya. Aku jelaskan bagi teman-teman yang suka lupa rakaat ya. Nah, teman-teman yang suka lupa rakaat itu kan lagi sholat lupa rakaat tuh. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman boleh anggap 2 dulu. Nih aku pelan-pelan ya. Anggap 2 aja dulu ya. Nah, nanti teman-teman sholat aja tuh kayak biasa tuh ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman nanti setelah tahiyat akhir nih guys. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Kayak gitulah sujud sahwi. Oke. Jadi selesaikan dulu sholatnya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, baru sujud. Tush. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allah sami Allahu liman kok sami Allah. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu, dan seterusnya. Batas sedekah subuh selama masih ada waktu subuh masih bisa ya. Oke, aman ya. Aku tuh tukang lupa Zah. Oh iya. Sip. Oh tukang lupa ya, siap. Ustazah, oke, boleh nggak ngaji sedang datang bulan? Kalau teman-teman haid boleh sholawat, zikir ya. Kemudian sekedar mengulang hafalan ya. Kemudian sekedar berdoa itu bisa ya. Berarti 2 kali baca 2 kali sujud, benar sekali ya. Ustazah, oke, sholat hajat habis sholat fardu bisa nggak? Bisa dong. Selain habis asar dan habis subuh nggak boleh. Sehabis isya boleh, habis maghrib boleh, ya habis zuhur boleh. Tapi kalau habis asar dan habis subuh nggak bisa sholat hajat ya. Karena tidak ada sholat habis asar dan habis subuh. Ya habis itu baru salam. Assalamualaikum. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah boleh Zah habis wudhu boleh nggak pakai handuk? Boleh, nggak masalah ya. Oke. Sebentar ya. Boleh nggak pakai handuk? Boleh ya. Oke, Ustazah gimana caranya sholat kalau di perjalanan dan kebetulan tempat yang didahului jarang ada di masjid? Sholat di mobil. Ya, sholat di mobil teman-teman. Tayamum. Sengaja aku bertayamum. Mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya ya, tempelkan ke kaca, tempelkan kemana asal jangan kepala supir aja. Lalu kemudian basuh mukanya, usap mukanya sekali aja. Ambil lagi, kemudian tangan kanan dulu ya.
Nah, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nih ya, di tangan kiri ke punggung tangan kanan. Terus sampai ke siku. Nah, terus ujungnya gini. Jempol ya ujungnya guys. Jangan begini. Kalau gini ini debu untuk tangan kiri. Gini nih. Cus. Nah, lalu kemudian tangan kiri lagi terus ke bawah. Dah, hanya muka dengan tangan aja. Ya, khusus aja bagaimana kalau keputihan? Keputihan harus cebok sebelum sholat. Nanti celana itu nggak usah dipakai lagi. Lagi sholat abaikan aja ya. Khusus aja sengaja oke gini ya. Oke. Wah ya sebentar ya. Mana tadi ya? Mana tadi niatnya ya? Sebentar dulu ya. Udah lewat dia guys. Ya, tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak berwudu tidak pakai baju? Nggak apa-apa, itu cuma adab saja. Dianjurkan untuk teman-teman menggunakan pakaian sempurna. Tapi kalau nggak masalah. Habis mandi wudu itu cuma adab saja. Mau wudu pas di kamar mandi bajunya kejatuhan cicak. Harus ganti baju ndak? Najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Ustazah pakai celana panjang no gamis apakah berdosa? Bunda Liza, celana panjang nggak boleh. Seperti yang aku sering sampaikan di ceramah aku belakangan. Kalau dia keluar rumah maka dia mesti melakukan yang namanya pakai rok atau gamis ya. Nanti kita bahas-bahas lagi di ceramah-ceramahnya aku ya. Ustazah gimana pas sholat? Kalau sholat keluar keputihan abaikan. Jangan sampai was-was. Yang penting kalau kita keputihan kita udah cebok sebelum sholat. Tetapi teman-teman yang tidak keputihan maka itu nggak perlu cebok ketika mau ngambil wudhu ya. Oke, Ustazah, oke. Boleh jamak di perjalanan berapa? Ya 85 km, sebagian mengatakan 89 km ya. Ustazah, kalau suami memberi uang kepada orang tuanya tapi sembunyi dari saya, ikhlaskan mbak selagi mbak udah cukup sandang pangan dan papannya mbak. Insya Allah nanti suami itu akan banyak rezekinya ya dan nanti kenanya ke mbak juga ya. BPJS itu ikhtilaf, perbedaan pendapat ya. Yang pertama ada yang menyatakan itu boleh karena itu fasilitas pemerintah. Denda dalam BPJS itu bukan riba tetapi sekedar ikop atau punishment saja ya. Ada yang mengatakan tidak boleh tapi lebih kepada aku merekomendasikan gak masalah. Karena apa? Denda dalam BPJS itu bukan karena riba tapi karena ikop. Sama dengan kamu kalau telat masuk ke kampus bayar 10.000 ya. Kayak gitu denda dalam BPJS. Sebenarnya sebenarnya dia adalah bagian dari tanggungan pemerintah. Ya, sedekah subuhku aku niatkan untuk ibuku. Doakan untuk ibu. Niatnya karena Allah, doanya boleh untuk yang lain. Ya Allah, saya sedekah. Sedekahnya karena Allah, tidak boleh karena ibu. Niat beda dengan doa. Jadi dipahami, niat itu untuk Allah. Doa untuk macam-macam, ya kan? Nah, ya Allah, saya sedekah. Berarti untuk Allah dong. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Sehatlah bapakku. Taubatlah suamiku. Nah, itu doanya boleh macam-macam. Tapi niat hanya untuk Allah. Lebih tepatnya bukan sedekah diniatkan untuk anak. Sepuasa diniatkan untuk anak. Baca Quran diniatkan untuk anak. Bukan, didoakan. Coba tulis ya. Coba tulis, didoakan. Kalau niat hanya untuk Allah saja ya. Kalau niat hanya untuk Allah saja. Coba tulis biar masuk ke kepala kita nih. Didoakan, bukan diniatkan. Kalau niatnya untuk anak, nanti enggak malah syirik pula. Oke ya. Ustazah, dalam Islam joget-joget haram. Bagaimana pelatih tari yang menciptakan tarian? Jelas itu tidak boleh. Mau dikaji dalam manapun enggak boleh. Walayatribna bi arjulihin. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian di hadapan orang ramai. Jangankan joget, hentakkan kaki aja ndak bisa ya. Oke, niat untuk Allah, doa untuk macam-macam ya. Nah, baca Quran juga gitu, baca Qurannya untuk Allah, lalu saat baca Quran kita berdoa, ya Allah, saya berdoa dengan baca Quran ini seterusnya ya. Tahajud, witir langsung doa boleh ya. Kalau senam gimana? Senam indoor aja. Kalau perempuan doang
uang isinya tentu dibolehkan ya. Ustazah, gimana jika non muslim hutang nggak mau bayar? Minta saja ya, minta sama dia. Kalau dia nggak bayar, kita ikhlaskan, kita dapat pahala di dunia. Ustazah, oke, kalau sebentar dulu ya. Kalau sholat subuh harus mandi dulu padahal waktunya sudah mepet. Kalau nggak ada najis dan mbak tidak dalam keadaan junub, nggak apa-apa lah, nggak usah mandi ya. Celana panjang tapi di dalam, di luarnya gamis, ya nggak apa-apa ya. Air ludah termasuk najis nggak? Oh tidak ya. Saya sedekah subuh suka lupa, jadi dimasukkannya agak siangan. Lupa itu karena nggak kebiasa aja mbak, nggak apa-apa. Tinggal mbak nggak usah sedekah untuk mempertahankan keistiqomahan di double besok ya. Di double besok, lupa double besok. Biasa itu banyak teman-temanku juga bilang, aku mau sedekah subuh juga Nel, aku mau sedekah subuh juga Nel, lupa terus. Itu karena nggak biasa aja, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan juga ingat kok ya. Juga ingat kok, oke. Sholat nggak pakai daleman, selagi benar-benar mukenanya tertutup nggak masalah ya. Kalau lagi peputihan kan nggak bisa pakai daleman kalau di luar daerah, di luar rumah. Dalam rumah bisa diganti daleman, kalau di luar harus dibuka. Yang penting tidak teman-teman simpan di tempat yang tepat. Hingus nggak najis, jadi batuk, pilek, flu, kemudian dahak tidak membatalkan sholat. Ya, suami hanya ingin ngasih uang belanja masak, baju kosmetik beli sendiri. Apakah udah benar? Sandang pangan papan, sandang pangan makanan pakaian tempat tinggal yang layak. Kalau kosmetik sekali-kali boleh minta request sama dia atau kita nabung sendiri, nggak ada masalah ya. Tapi kalau istrinya senang atas nafkah suami lebih besar sekali ya rezekinya. Andaikan semua suami tahu menyenangkan hati istri itu melapangkan rezeki, dan andaikan semua anak tahu bahwa membantu orang tua melapangkan rezeki, maka semua mereka akan dermawan. Cuma kadang-kadang banyak nggak tahu aja, dengan orang tua abai, iya kan, dengan istri abai. Nah itu kan. Nah. Oke, Ustazah, kalau datang bulan apakah ngisi sedekah subuh juga? Ya nggak ada masalah, kan di rumah kan. Masukkan di rumah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Apakah boleh niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke, gitu ya. Oke, semua niat pakai bahasa Indonesia boleh ya. Niat wudu, niat mandi junub, ya niat niat tayamum, ya niat puasa bisa. Oke. Nazar tuh anti kamis lizaki derajat, masya Allah. Lucu ya. Siap-siap pak ya. Ustazah, boleh nggak ngajar ngaji di musola sedang datang bulan? Oke, sebentar ya, aku jelasin ya. Bentar ya guys, aku kelilipan dulu guys, teman-teman. Aku garuk-garuk dulu. Sambil aku garuk, teman-teman tahan napas 17 tahun ya. Oke, boleh nggak kita ke musola atau kita ke masjid ya saat kita dalam kondisi haid gitu ya. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke, udah ketiup Zah. Iya, siap ya. Ustazah, minta pagar ke orang pintar, syirik. Pagar itu pagar aja diri sendiri. Caranya baca doa pelindung diri ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Atau baca ruqyah mandiri sebagai pagar, bisa ambil wudu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman baca ayat-ayat ruqyah, sediakan air, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah,
Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, minum airnya untuk melindungi diri kita. Ada yang bisa bantu catatin ayat-ayat ruqyah. Nah, ini doa pelindung diri tadi ya. Coba ya aku sematkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Diminum terus Mbak Siti ya, hasil setiap orang berbeda ya. Oke, dipakai ya untuk kejahatan semua makhluk ya, gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Nah, ini dia ya, teman-teman, doa ayat-ayat ruqyah. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, mana lebih baik sedekahnya kasih orang lain atau kasih saudara yang suka judi online? Tergantung. Kalau kita sedekah dan uang kita bakal dipakai untuk judi online, jangan kasih dia. Tapi kalau kita sedekah dia pakai buat makan, boleh kasih saudara terdekat kita ya. Boleh kasih saudara terdekat kita ya. Oke. Bisa dong Mbak Reni, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini dapatlah pahalanya suamiku, anakku, boleh. Oke, sebentar. Sholat rawatib sebelum zuhur kalau 4 rakaat boleh 2-2, boleh 4 langsung, tidak ada masalah. Air liur nggak najis ya, air liur nggak najis ya. Ustazah, oke. Kadang kita mau wudhu ada tai cicak dalam bak. Kalau baknya banyak isinya tidak ada masalah. Iya kan? Kadang-kadang tai cicak tuh jatuh. Kalau dia kering dia najis, najis yang dimaafkan ya. Oke, Ustazah, sebelum sholat tahajud, apakah boleh kita melakukan sholat sunnah yang lain? Tentu boleh ya. Ustazah, oke. Di tengah sholat terus nggak sengaja kentut. Kasih tahu lah sama kentutnya itu. Ngapa kau keluar di waktu yang tak tepat kentut? Nah, kalau teman-teman lagi sholat keluar kentut ya batal sholatnya. Ambil wudhu lagi ya. Ustazah, setelah wudhu boleh dilap nggak? Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan dari af'alur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi ini tidak lantas menjadi sunnah buat kita. Jadi boleh iya, boleh tidak. Ya, oke. Hernia bukan akasia. Hernia itu rambutan ya, Mbak. Oke, sebentar ya. Keputihan najis. Jadi bagi teman-teman yang keputihan, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk cebok sebelum wudhu ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh dikasih anak sangu boleh, nggak masalah. Sangu anak boleh ya. Oke. Kalau kita minta dirukyahkan sama orang lain, kalau nggak ada masalah nggak usah Mbak. Rukyah itu kalau cuma ada masalah saja. Ya, nggak bisa sembarangan ya, karena rukyah itu khusus untuk menyembuhkan ya. Dia tidak bisa, dia bukan untuk menenangkan hati, bukan. Kalau menenangkan hati ya zikir. Tapi rukyah itu ada problem. Mbak, problemnya apa? Suka mimpi buruk ya, suka mimpi tengah malam ya, suka usahanya yang tadi lancar bangkrut mendadak ya, atau teman-teman sakit di bagian ulu hati, biasanya di pundak di jam-jam tertentu, atau biru-biru badan padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa rukyah. Jadi rukyah itu nggak sembarangan ya teman-teman ya. Nggak, rukyah itu memang dia nggak sama dengan baca Al-Quran biasa. Nah, rukyah itu ada tujuan untuk menyembuhkan ya. Halo, Ustazah dari mana? Dari rumah, aku di sini. Iya. Ustazah, oke. Bolehkah ngasih uang ke ibu tanpa sepengetahuan suami? Kalau itu uang kita ya bebas aja ya. Wah, oke. Nah, lalu gitu ya. Rukyah mandiri gimana? Cara rukyah mandiri, ambil wudhu. Lalu kemudian pakai mukena, bentangkan sejadah, baca ayat rukyah. Siapkan air, tidak perlu didekatkan, tidak perlu. Ya, baca ayat ya. Ini ayat-ayat rukyah nih, bentar ya. Nah ini aku bantu sematin nih, teman kita nyatat nih ya. Baca tuh ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi, kemudian 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Nah, setelah itu teman-teman baca 3 kali lah masing-masing, minum airnya ya, sekali seminggu kek ya. Oke, gitu ya, aman ya, gitu caranya. Oke,
Oke, Ustazah reumatiku nggak sakit lagi, alhamdulillah. Mau pesan? Oh, madu akasia, boleh. Nanti pesan madu ya. Ustazah, oke. Belajar baca Quran, apakah harus bersanad? Tentu tidak. Aku sering mendengarkan itu. Itu hanya alangkah baik saja. Ya kita belajar Quran dari guru ngaji, belajar Quran dari SD, belajar Iqra. Kemudian ketika belajar kita pandai baca Quran ketika besar. Apakah harus bersanad? Tidak. Itu cuma anjuran saja teman-teman ya. Belakangan ini baru ada ya. Ustazah, oke, kalau ngasih uang ke ibu tanpa sepengetahuan istri, hukumnya gimana? Oh ini terbalik lagi nih. Oh tadi yang nanya istri. Ya ini yang nanya suami. Wah jangan-jangan suami istri ini agak lain pun sih kawan. Oke, kalau ngasih uang ke ibu tanpa sepengetahuan istri, selagi bapak menafkahi istri lahir batin, sandang pangan papan, yang penting istri bapak senang, bapak boleh kasih ibu bapak. Sangat aku anjurkan. Oke, itu ya Pak. Enggak apa-apa Pak kalau istrinya nggak tahu. Tidak ada kewajiban untuk istri tahu semuanya. Ini minta maaf para istri ya, damai ya istri. Memang begitu hukum Islam memandangnya. Tidak semua seorang istri itu harus tahu kemana aliran uang suaminya. Kadang-kadang kalau tahu pusing. Yang penting teman-teman cukup aja deh daripada pusing ya kan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua.